Selamat datang lagi di channel YouTube IE Music Production. Lagi dan lagi jumpa lagi bareng aku Virus Sagala, dan ada tim juga, kameramen, terus ngambil video juga, ambil video buat media juga. Ada Perna di Sihaluhu. Jangan lupa ngopi kalian ya, soalnya kopi tadi udah dibikin sama Namboruku. Wah, ketemu Namboruku di sini. Nah, tadi kita baru aja selesai jamming session live akustik bersama salah satu penyanyi asal Muara, tinggal di Muara gitu kayaknya, tapi asalnya Medan. Belum tahu sih dari mana. Medan. Nanti aku tanya-tanya. Oke, boleh. Ya kan, gitu. Medan ya, tapi nanti aku tanya lagi gitu. Siapa dia? Langsung aja kita perkenalkan. Ito Ida Manik. Oke. Jadi nama aslinya emang sesingkat itu? Nama asli saya Ida Hotnauli Manik. Ida Hotnauli Manik. Ida Hotnauli Manik. Ida Panas Nauli Manik, bukan? Bisa jadi. Nah, jadi Ito Ida ini tadi udah nyanyi ya satu lagu. Terus kita apa ya dibilang, tanya jawab ya, atau wawancara lah, sedikit gitu. Mungkin guys sampai 5 jam. Enggak sampai 5 jam. Paling, hampir gitu. Pokoknya ini seru ya gitu. Kenapa seru? Karena Ito Ida ini sebenarnya belum talent ya di IMP gitu. Ya, belum sama sekali. Tapi kita kan ada program namanya IE Music Nature gitu. Jadi siapa aja warga atau penyanyi yang mau nyanyi, bisa nyanyi atau nggak bisa nyanyi, IE Music Nature itu memberikan kesempatan buat para penyanyi dan khususnya warga-warga yang berada di Samosir gitu. Nah, jadi Ito Ida ini adalah salah satu yang nge-DM kemarin, atau di DM. DM ya? Iya. Aku mau nyanyi lah gitu nggak ya? Bukan ya? Nggak kayak gitu sih, cuma langsung diajak aja kemarin. Nah, jadi gimana awal mulanya? Sebelum aku tanya-tanya lebih nih ke Ito Ida, aku nanya tentang ini dulu. Gimana awal mulanya itu? Kenapa langsung tertarik dengan lagu ini dan nge-DM aku ikutan inilah gitu, ya Music Nature gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kan saya scroll TikTok, ketemu sama mungkin pas FYP kali ya, videonya itu Harry Batubara. Terus saya dengar, ini lagunya. Saya klik, saya dengar dari awal sampai akhir. Waduh, ini kok nyaris mirip dengan kisah hidupku, saya pikir gitu. Terus pas dengar, ya nggak kerasa juga, nangis juga sih dengernya. Terus saya klik, saya cari yang di tag itu semua, IMP. Terus saya ketemu kemarin tuh ada pengumuman yang mau di Samosir gitu ya. Boleh juga nih, saya pikir gitu. Ya udah, saya chat Kak Lina, terus dia respon, oh iya boleh deh, welcome gitu. Karena kemarin juga Kak Lina juga ada ngomong kan, ini ada yang mau ikutan gitu. Terus dimasukin di grup, wah ini itu aku nih gitu. Iya, karena baru manik kan gitu. Baru manik ya. Jadi kenapa lagu Harry ya, karena itu tadi mungkin ini relate dengan kehidupan gitu. Emang apa sih yang belum dibilang tersampaikan atau gimana gitu buat orang tua? Aduh, banyak lah ya kayaknya ya. Nggak apa-apa. Ini kita nature gitu. Jadi gitu dengar lagunya saya langsung keingat sama almarhum bapak sih sebenarnya. Karena kan kalau bapak itu pas tanggal 5 Oktober nanti 1 tahun pergi. Oh. Iya, tahun kemarin. Dan itu dia pergi pas saya masa-masa mulai level up puncaknya gitu. Kan saya kan ada usaha rumahan gitu ya, mulai di situ saya udah mulai agak dikenal gitu. Jadi saya pikirnya gini,
kenapa dia pergi dulu sebelum saya sampai di titik sekarang saya puji Tuhan kali, saya pikir kayaknya udah lebih dari yang hari kemarin itu. Terus saya pikir oh masih ada mama, terus aku dengar lagi iya ya udah banyak kali pekerjaan yang kami kerjakan, tapi kayaknya belum ketemu titik pasnya itu di mana gitu. Gitu. Iya. Jadi mama Kalau saat mama ini- saya di Medan masih. Oh, sekarang di iya, Medan. masih sehat puji Tuhan. oh Sama adik-adik masih ada juga. oh gitu. Iya. Ternyata Ito Manik ini, Ida Manik ini aslinya Dari Medan. dari Medan. Yes. Tapi sebenarnya ya Samosir ya. Kalau setelah berkeluarganya kami baru tinggalnya di daerah sini, daerah Berarti dari Muara. dulu emang di Medan gitu. Orang tua saya, mama asal Pahae, bapak asal Siantar, tapi mereka besar-besarnya juga di kota. Mama di Medan, bapak SMA udah di Medan, terus Jakarta. Jadi di Jakarta lahir, tapi itulah besarnya di Medan. Gitu. Oh terus karena ini ya? Karena sudah menikah ya? Sudah menikah gitu. Ikut suami ya gitu. Ikut suami ya. Oh, benar. kalau boleh tahu suaminya? Suami saya marga Pakpahan. Pahan? Iya. Asli ini ya? Asli di Muara memang Muara. tinggal dari kecilnya. Yes. Terus kalian udah dikaruniai anak berapa Iya. gitu? Kami sudah punya 3 boru Oh, boru. Pakpahan, iya. Yang anak pertama tuh kembar, terus anak kedua iya kembar. Cakep ya? Iyalah kayak emaknya. Kayak emaknya. Di mana kalau misalnya kalau mau ngeliat anak yang kembar tadi tuh? Oh, di Facebook sih sering Oh di juga. Facebook iya. ya? Sering Nama juga. Facebooknya? Ida Manik. Ida Manik. Guys, kalian bisa langsung aja klik di kolom pencarian di Facebook Ida Manik. Ida Manik. Cuman satu doang ya? Iya. namanya. Kalau Facebook pribadi satu, Facebook ya itu aja sih. Soalnya anak kembar ini gimana ya ngegemesin gitu. Iya. Yang paling kecil nggak ikutan kembar. Enggak, satu ya. Oh gitu. Iya, kembar sama bapaknya kali karena dia lebih mirip ke bapaknya. Yang paling besar umur berapa? Umurnya 10 tahun, kelas 4 SD sekarang. Oh, itu sama yang main kembar ya? Iyalah, yang kembar sama. Ya yang paling kecil? Paling kecil kelas 2 SD. Umur Oke. baru tanggal 23 kemarin 8 tahun. Nah kan ini tadi kan sempat waktu ngejemput ini ya itu Ida itu Iya, kita ada ngobrol di mobil tadi. iya. Kalau itu Ida itu sebenarnya banyak usaha ya sebenarnya. Iya, sebelumnya udah sebelumnya. Coba berbagai usaha lah. Soalnya tadi kayak apa konveksi ya atau bukan ya? Kami jual baju anak dulu, Baju tapi anak. impor. Oh. Impor dari Cina gitu. Impor dari Cina. Ikut-ikut importir gitulah, dulu kan masih booming-boomingnya. Itu sempat jalan berapa tahun ya? Oh, jalan dari 2015 sampai 2020. Hampir 5 tahun sih sebenarnya. 2020 lah di situ dia dropnya setelah Covid. Oh tapi waktu di 5 tahun itu sempat nikmatin. Oh iya, puji Tuhan di situ istilahnya bintangnya saya ya lah gitu. Saya rasain ya karena hasil dari jualan itu juga kan ya gimana gue bilangnya. Pokoknya di situlah bintangnya karena kami juga mau kadang sampai kirim ke Brunei, ada kirim gitu. ke Brunei. Oh luar biasa ya. Ke Malaysia ada. Ke Malaysia gitu. Karena dulu saya jualnya di Instagram sih. Oh gitu. Lebih ke Instagram. Bukan fokus di Muara itu bukan. Oh, Pelanggan gitu. saya lebih dari luar. Nah jadi ceritanya kan lagi tadi dari itu bahwasanya sempat apa dibilangnya usahanya gimana ya gitu di COVID ya. Iya. Mungkin karena ini ya. Iya, waktu itu lockdown benar-benar. Jadi barang kami juga di pelabuhan Batam ditahan. Jadi lama nyampenya ke kami. Padahal kita udah deposit kan gitu. Tapi sih mungkin ini apa ya jalan Tuhan mungkin ya. Iya, mungkin. Benar. Tentu dia buat seperti ini karena ya Ada sesuatu yang indah pasti. yes itu Karena dia. kalau saya pikir saya lihat kan ke belakang, ya mungkin 5 tahun kemarin mungkin hasilnya lebih wow ya daripada yang sekarang kami jalan ini. Tapi saat itu saya kreativitasnya mentok. Oh gitu. Mentoknya kenapa saya bilang karena sekedar hanya live jual baju, packing, kirim barang. Oh gitu. Setelah sekarang kita udah masuk di dunia kuliner lah, saya bilang home usaha industri rumahan gitu kan, bagian kue-kue. Kayaknya saya ngerasa tambah pinter lah itu istilah kata, kreativitasnya nambah gitu. Jadi emang dulunya jurusannya ini ya? Enggak, saya pendidikan teknik malah. Oh teknik? Iya, Set. anak teknik Anak Unimed. teknik. Oh gitu. Jadi ini
Oh, ceritanya ini udah lari jalur ke sana, lari semua itu. Guys, buat Lari jalur. kalian ini alumni Unimed tahun berapa ya? Tahun 2011 saya Nah, itu wisudanya. 2011 mungkin 2010, mungkin dulu 2011. apa ya, sempat ngerasain suara indahnya. Oh, kalau di Itu- Unimed saya paduan itu- suara sih kalau paduan suara. nyanyi begini. Ya mungkin mereka bisa lihat ini, bisa nonton Pasti. ini. Mungkin Ya. siapa tahu ada yang kenal masih ingat ya, Ida Manik yang sering kena marah kalau lagi latihan. Nah, jadi sekarang aktivitas itu tadi yang kita ngobrol di dalam mobil lagi fokus ya di Iya, usaha juga ya. usaha. Usahanya- Sekali usaha itu kue-kue rumahan, kue ulang rumahan ya? tahun, buka-buka jualan kue lah. Itu jualannya di mana? Di rumah kami belum memang nggak niat buka toko. Usaha rumahan yang penting lancar. Online? Online iya. Hah, Online juga? iya. Karena Online khusus Muara? nggak hanya ke Muara, karena kami juga udah kirim ke apa ya namanya, ke Medan pun Oh, sering juga jauh-jauh. untuk produk. Iya, karena kan saya postingnya di Facebook, kadang kita nggak kenal, mereka order. Ya udah kita kirimnya, kita kasih tahu kalau dari Muara itu kalau pakai ekspedisi mungkin bisa lama. Jadi kita kasih tahu, kita sarankan pakai bus. Ya gitulah caranya tuh. Kami di Muara itu terbatasnya hanya di bagian ekspedisi aja. Kue apa nih ya? Ada kalau di sekitar lingkup Muara kue ulang tahun, kayak bikin open PO donat kentang gitu. Kalau keluar saya lebih ke yang produk kering gitu. Boleh lah nanti Brownies, dikirim-kirim iya, gitu boleh, ya. boleh. Buat IM Music Production. Oh ya. kita beli nanti bisa dikirim ya gitu. Boleh lah. Jangan gratis guys, nggak boleh. Gratis juga nggak apa-apa. Heeh. Jadi ini Soalnya sini yang buat ya kan. cuacanya bersahabat sekali Mendukung sih. kayaknya dengan lagunya tadi ya, Toh, Tapi ya. ya sebenarnya bersahabat gitu. Karena kan hujan itu sebenarnya Berkat. iya berkat itu. Jadi ya hujan-hujan dikit nggak apa-apa lah ya Iya, toh nggak gitu. apa-apa, Karena biar penonton juga, buat yang kenal dan yang belum kenal juga, oh ini loh kenapa Ida ini tadi nyanyiin lagu itu, kan dari sempat dibilang karena relate ya Relate sama dengan apa dengan yang sudah dialami yang gitu. sudah dialami gitu. Nah jadi lagu ini sudah bisa kalian nikmatin juga, dengerin di digital platform musik kesayangan kalian, dan sudah ada di YouTube IM Music Production. Judulnya apa tadi Tok? Tangi aku nawina. Yes, nah, itu judulnya, dan lagu ini diciptakan oleh Praheri. Jadi Batubara. Praheri ini, semoga Praheri nonton. Ya, halo itu. Terima kasih saya pinjam lagunya. Iya, gitu. Izin ya, Tok. Jadi dulu sempat punya pengalaman nggak penyanyi? Maksudnya selain dari Padus gitu? Oh iya, lumayan banyak sih. Tapi memang waktu masa mudanya saya lebih ke lagu-lagu rohani, Tok. Oh, lagu Iya, karena dulu kan kita punya band rohani. Kalau dia boleh sebut nama nggak di sini? Nggak ya? Nggak ya? Nggak. Boleh aja, boleh. Oh ya. Dulu kami itu timnya Bapak almarhum Joni Pardede. Di bagian kepemudaan. Jadi kita itu sering kalau ada KKR apa main. Jadi memang udah di musik banget gitu. Tapi lebih ke worship gitu. Oh, worship ya? Iya. Tapi saya nggak anti juga sih sama lagu-lagu yang apa enggak. Jadi kalau misalnya ada acara ya udah, misalnya apa acara diundang gitu, disuruh nyanyi ya nyanyi gitu. Karena di IM juga ada worship 2 lagu. Oh, iya, oke. Terus bakal ada Jens juga, si Burian. Ya nggak tahu ya. Nanti setelah tayang video ini atau sebelum Ya, video ini, lihat Janesnya ya, ngeliat. diproduksi gitu, dirilis gitu. Nah jadi sebenarnya aku pengen ini gali lebih dalam lagi, apa sih alasan terbesar kenapa pengen bawain lagu ini gitu? Mengungkapkan isi hati aja kayaknya. Oh. Ini jadi mau nangis. Mengungkapkan isi hati, lebih mengungkapkan isi hati. Terus ya mana ya? Ya memang rindu juga sih ada orang yang memfasilitasi untuk nyanyi seperti ini. Yes. Iya, karena sebelumnya kan belum. Atau pengen ini ya, kan biasa ada aku pengen terkenal, pengen hits, pengen ini. Kalau untuk terkenal kurang ke situnya, Kurang memang dari hati aja. Kalau terkenal, masalah terkenal atau enggak itu kayaknya bonus aja lah itu buat saya. Oke. Iya. Jadi apa ini ya,
apa ya dibilangnya, tanggapan lah mungkin, atau bukan harapan sih gitu. Tapi ketika ngelihat IM Musik Production ini gitu, karena kan ketika kita sebagai tim pengen denger juga ya, Iya. saran dan kritikan juga gitu. Iya, Sam. Itu. Oke. Waktu pertama kali saya ketemu sama akunnya IM ini, saya cek satu-satu. Duh, penyanyinya itu kayaknya nggak ada yang terlalu istilahnya dipaksakan untuk berwah-wah gitu. Yes. Itu dari saya pribadi ya. Terus saya lihat kayaknya apa sih namanya, lebih welcome ke orang-orang awam lah, bisa kan bilang kami awam lah, nggak terlepas dari yang masa lampau ya. Saya kan termasuk awam juga. Jadi saya pikir, duh kayaknya siapa tahu berjodoh, saya pikir itunya awalnya. Oh, gitu. Iya. Memang tertarik karena dia lebih apa sih namanya, lebih sederhana gitu, lebih sederhana pembawaannya, senang aja. Ya emang konsepnya begitu ya, dari gitu. Kalina dan Bang Edi juga emang seperti itu. Iya. Sebenarnya penyanyi itu dibebasin aja gitu supaya karakternya lebih keluar gitu. Jadi Oke, pantas. nggak ada dari kita sebagai label itu Memaksa. memaksa. Kamu harus begini, nggak begitu. Jadi Beda lah kayaknya dari yang lain. Iya. Apalagi kemarin saya tonton juga itu launching lagu Eda Liana ya. ya Wih, baru kali ini ada orang live launching lagu di pasar, saya pikir Iya. gitu. Unik dia. Unik juga. nah jadi emang itu lagunya juga kan asal masar gitu Asal, kan. Terus ada harapan tersendiri nggak gitu? Yang paling misalnya gini, harapannya itu ya selain IMP itu berkembang lebih baik, oke. apakah ada lagi? Dari diri sendiri banget Iya, ya. aku Oke. pengen lah punya ini gitu. Misalnya gimana? Oke, iya, harapan ya, terutama saya doakan Kak Lina, keluarga di sana juga itu EMP. Saya percaya walaupun masih istilahnya baru ya, Tok, Ya, baru sih. ya, pasti bisa maju. Selama talentnya itu memang saling support gitu ya, Tok ya. Kalau saya pribadi, harapan saya pribadi, pengen juga sih dikasih lagu sama Kak Lina. Oke. Siapa tahu bisa viral Iya, juga ya kan. mudah-mudahan Bonus gitu, ya. bonus ya. Tapi sebenarnya tuh gini ya, boleh ya gitu. Kalau aku pribadi, Iya. aku sekarang sih nggak ngeburu popularitas, Iya, tapi serahkan aja sama Tuhan. Tuhan ya. Serah diri aja. Apa yang kulakukan ini juga Jadi visi dan misi IMP sama tujuan. sama. Jadi visi misi dan itu supaya menginspirasi dan menjadi berkat. Iya, betul. Kayak saya pribadi juga ngerasa diberkati juga sih, karena ketemu sama orang yang langsung welcome gitu itu jarang-jarang. Apalagi ownernya langsung gitu. Terus timnya juga Wow. asik. Saya nggak canggung Makasih. jadinya. Yes. Gitu. Tadi Ito ini bilang kalian sini dulu. Nggak apa-apa, kata Ito di pangku. Tadi Ito ini bilang timnya welcome gitu. Iya. Baik-baik gitu, walaupun Nggak kadang-kadang canggung saya agak jadinya. ngeselin, bukan ya. Nggak canggung gitu. Kalau itu belum nampak ya kan, belum tunggu mendalam dulu nanti baru kelihatan ya. Oh, nggak ada ngeselin Jadi ya. tanggapan kalian tadi gimana tentang Ito Ida ini, Kesan pertama lah. kesan pertama? Enak, diajak bicara juga. Aduh, terima Alhamdulillah kalau kata ini. sama berarti ya. Langsung klop gitu ya. Ramah gitu. Terus dari suara gimana? Kalau suara, udah top lah. Ini kayaknya perdana nih. Heri Cassandra. Oh iya. Wes, yang ngebawain Sukses, lagu Ita. Eri Cassandra Iya. gitu ya. Oh iya, saya pertama. Heeh. Oh iya, Kak yang cover ya. Oke guys, jangan lupa ngopi dari Namboruku. Selamat ngopi lagi. Makasih udah ngebantuin Musik Ya, Production terima terus. kasih. Nah, kita balik ke Kak ini lagi. Iya. Ke Ida lagi. Ito Ida. Apalagi yang mau saya tanya ya? Kayaknya ke usaha tadi. Kalau kalian mau pesan-pesan nanti juga tadi Ito udah bilang dari media sosial juga bisa. Iya, ada Instagramnya khusus, ada beda namanya. Nanti kita buat di deskripsi juga Iya. gitu. Makasih banyak. Ito punya lagu nggak gitu? Saya nggak punya lagu lagu, sendiri gitu? biasanya Bisa. suka nyanyiin lagu orang aja. Belum.
karena kurang puitis sih orangnya kan, itu orangnya orang puitis yang bisa menuliskan lirik. Sebenarnya bisa aja sih, sah-sah aja kayak gitu. Iya, tapi kan Kalau nada itu kan nah, itu juga. jadi Ito di sini juga berkesempatan boleh salam-salamnya gitu. Oke. Buat kayak keluarga dimanapun berada gitu. Oke, terima kasih MP Musik. Saya mau ucapkan terima kasih buat Kak Lina sudah kasih wadah buat saya. Terima kasih buat tim. Saya juga nyapa mama saya di Medan. Semangat mak jualannya. Wes, mantap. Tangyakan baru mon mak. Asa haseo. Iya, buat yang lain nggak ada gitu. Misalnya Buat suami saya, Yes, terima kasih udah percaya sekali sama aku. Kemana-mana saya didukung. Terus kemana-mana saya disupport. Dia nggak pernah membatasi saya dan saya akan menjaga kepercayaannya. Terus buat anak-anakku rajin-rajin belajar ya nak ya. Buat teman-teman yang juga selalu support saya, baik itu di usaha saya, baik itu apapun. Teman-teman yang sudah buat orang-orang yang sudah pernah mempercayakan suatu pekerjaan kepada saya ucapkan terima kasih. Doakan saya sukses. Amin. sebenarnya sih kok saya mau pengen banyak ini ya, kupas tuntas tentang Ito juga gitu. Cuman karena cuaca ya gitu juga ya. Semakin ya makin lumayan gitu. Tapi mungkin di next lain kesempatan kita bisa Oke. ngobrol panjang lebar lagi. Boleh toh. Terus guys, tadi Ito Ida pakai baju ini, bajunya Baju kebangsaan nih. yes, IE Music Production. Nah, buat kalian yang pengen pesan, itu gimana caranya, Kis? Bisa langsung ini ya, langsung ke media sosial IE Music Production. Harga juga bersahabat guys gitu. Oke, sip, mantap. Gimana kesan pertamanya ini ngelihat atau ngepakai baju IM ini gitu? Ini sih bukan kesan pertama, kemarin Oh, waktu kemarin. waktu Kesan pertama. Eda Lina itu apa ya, live ya. Saya lihat timnya semua pakai baju yang hitam itu ya di Sambu itu. Saya chat Kak Lina, Kak, kostumnya krunya itu simple tapi enak dilihat, saya bilang. Karena saya bilang itu sebenarnya saya mau bilang, Kak, bagilah satu, mau bilang gitu gitu. sebenarnya. Tahu dapat juga, seneng Oke. dapat IMP, kaosnya IMP. Makasih. Jadi gitu guys, untuk buat yang aku bilang tadi pemesanan buat kue, Iya. kalian bisa langsung aja nanti Instagram. ke Instagram, ke media sosial Ida Dapur Craft SZ. Dapur Craft SZ itu nama Oke, Instagram saya. Nanti kita bikin di deskripsi. Terus Kaos. buat kalian juga tetap dukung IEP. Iya. Caranya kalian udah pasti tahu semua, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak buat Ito, Ida. Iya, Gak apa-apa, ini terima kasih. natural banget gitu. Iya, Jadi saya makasih juga. makasih banyak sudah hadir di sini, sudah meluangkan Sip, waktu juga sukses. di hari yang baik ini gitu. Kita dari IMP mewakili dari Kak Lina dan Bang Edi ucapkan Moleti Godang, semoga kita berkesempatan untuk berkarya bareng. Amin. Bye. Bye.